padamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Dia menuntunku di jalan yang benar, dia menyegarkan jiwaku, dia membimbingku ke air yang tenang. Oleh karena kasih-Nya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, menuntunku di jalan yang benar, dia menyegarkan jiwaku, dia membimbingku ke air yang tenang. Oleh karena kasih-Nya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Ya, baik. Terima kasih Bapak Pendeta Pardosi. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Puji Tuhan, selamat pagi. Puji Tuhan. Ya, mari kita tundukkan hati kita, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Di akhir pekan ini Tuhan, kami terus bersuka cita dan kami selalu rindu ya Tuhan mengucap syukur, memuliakan nama-Mu ya Bapa. Inilah hidup kami Tuhan, kami persembahkan kepadamu ya Bapa. Terima kasih atas penyertaan-Mu dalam satu minggu perjalanan hidup kami dan segala aktivitas kami. Boleh kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Bapa, dan terima kasih atas penyertaan-Mu ya Bapa. Kami bersyukur ya Tuhan Yesus, kami terus bisa diperlengkapi oleh kebenaran firman-Mu. Kami sambut di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Ya, baik Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, dengan penuh semangat pagi kita akan lanjutkan lagi. Ya, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, bagian firman Tuhan dari Galatia pasal 5 masih berkaitan erat dengan topik yang besar tentang kemerdekaan kita di dalam Kristus Yesus. Dan ini harus terus kita perkuat Bapak Ibu Saudaraku ya. Karena disinilah sebenarnya inti daripada pemberitaan kita ya, dimana kita harus konsisten dan kita harus terus menjaga ya pemberitaan kita ya, dimana dikatakan di dalam Galatia pasal 5 ini, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu apa? Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Berdirilah teguh. Ini adalah suatu bisa digunakan juga untuk istilah di bagian militer ya. Jadi kalau kita lihat kalau mereka baris berbaris misalnya ya, orang-orang di
profesinya di bidang militer, mereka pasti kita lihat kalau berdiri mereka sangat tegap gitu ya, dan sempurna. Nah, dalam hal kita menyikapi kemerdekaan kita di dalam Kristus, apanya Bapak Ibu Saudaraku yang bagian mana yang harus kita sikapi untuk menjaga tetap bahwa kita berdiri teguh dan tidak goyah, begitu ya. Nah, tentu ini saudaraku dalam konteks surat Paulus kepada jemaat Galatia ini sudah kita tahu ya dengan jelas, dan kita sudah bahas berkali-kali, dan ini adalah episode yang ke-202 kali kita membahas tentang apa? Ya, tentang kegagalan daripada jemaat Galatia ini untuk tetap mempertahankan sikap mereka kepada doktrin yang benar. Nah, karena Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, rupa-rupa angin pengajaran itu, ya, itu sudah siap-siap untuk menenggelamkan ya orang-orang Kristen yang kompromi ya dengan dunia ini dan yang tidak berpegang teguh kepada Injil kasih karunia, ya, Injil kasih karunia Allah, di mana kemarin kita sudah memulai membahas bahwa bagaimana Tuhan Yesus memerdekakan kita dari dosa. Ya, tentunya Bapak Ibu Saudaraku, ya, kita sudah lihat bahwa pertama-tama Yesus Kristus memberikan dirinya sebagai korban tebusan yang sempurna untuk menebus kita dari segala dosa, ya, dan segala kesalahan kita. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi kita harus terus berpegang teguh pada isi daripada pemberitaan kita, Bapak Ibu Saudaraku. Jadi tidak boleh kita menggeser, tidak boleh kita bimbang, dan tidak boleh kita mengubah, ya, tidak boleh kita mengubah pemberitaan kita itu, ya, dari kebenaran tentang pengampunan segala dosa, walaupun orang mungkin menganggap aneh ya, katanya ya, aneh ya, itu masih baru ya, gitu ya, kira-kira Bapak Ibu Saudaraku ya. Jadi ada orang yang meragukan, ada orang yang menolak, atau ada orang yang menganggap itu aneh, ya, saudaraku, itu sudah biasa sejak di zaman Rasul Paulus juga, ya, sudah banyak orang juga yang meragukan berita Injil kasih karunia itu, ya. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, supaya kita bisa membangun ya hubungan atau relasi yang kuat dengan Allah, dengan Tuhan Yesus, maka patokannya untuk melihat bahwa kita masih terus konsisten ya di dalam panggilan kita untuk menyatakan kebenaran Allah itu adalah diuji dari mana? Diuji dari pemahaman tentang keselamatan, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, itu pertama-tama. Jadi oleh karena saat ini Bapak Ibu Saudaraku tidak jelas, banyak yang pemberitaan yang tidak jelas ya tentang Yesus Kristus itu, ya, sesuka-suka hati orang saat ini, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, ada yang mengatakan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ada yang mengundang Yesus ya ke dalam hati, ada yang berdoa untuk meminta keselamatan, ya, Bapak Ibu Saudaraku, dan macam-macam. Ya, ada yang berupaya untuk melakukan hukum Taurat, ya, dengan mengandalkan perbuatan-perbuatan baik katanya supaya mereka diselamatkan dan seterusnya, macam-macam, Bapak Ibu Saudaraku. Nah, sehingga saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita harus terus memperjelas, ya. Kita harus terus memperjelas kepada semua orang pemberitaan
yang kita yakini itu apa. Ya, jadi kita tidak boleh takut untuk memberitakan kepada orang lain apa yang kita percayai. Amin. Ya, jangan kita sembunyikan apa yang kita imani, Bapak Ibu Saudaraku. Dan mengapa kita mempercayai, mengapa kita mengimani apa yang kita percayai, ya itu harus kita kemukakan secara terbuka kepada semua orang. Apapun ya tanggapan ya dari orang-orang yang mendengarkan pemberitaan yang kita sampaikan, ya itu Bapak Ibu Saudaraku, ya bukan bagian yang menentukan motivasi kita, sikap orang lain. Tapi kita harus berdiri teguh, tadi dikatakan, ya supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita ya dari dosa. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi ya kita sudah membahas bahwa kesucian Yesus Kristuslah yang memadai. Amin. Ya, kekudusan Yesus Kristuslah yang memadai untuk menjadi tempat bagi kita untuk memperoleh perkenanan Tuhan. Jadi itu inti ya yang harus kita perbesar di dalam penjelasan kita, ya di dalam pemberitaan kita, itu yang harus kita zoom, ya yang kita harus perbesar Bapak Ibu Saudaraku. Ya, suara kita, pemberitaan kita, dan juga dalam penjangkauan kita ya kepada orang-orang yang membutuhkan, ya orang-orang yang bersedia mendengarkan pemberitaan Injil Kristus itu. Ya, sasaran fokus daripada berita kita adalah tentang kesucian Yesus Kristus ya yang memadai. Itulah yang mencukupi bagi kita untuk kita berkenan di hadapan Allah. Bukan kesucian yang kita usahakan Bapak Ibu Saudara, karena kesucian yang kita usahakan itu tidak sempurna, tidak akan pernah bisa memadai. Ya, jadi kita bergantung pada apa? Bergantung pada apa yang dilakukan oleh Kristus bagi kita, bukan bergantung pada apa yang kita lakukan bagi Kristus. Jadi jangan dibalik-balik Bapak Ibu Saudaraku ya, jangan diputar balik. Ya, yang diajarkan oleh Yesus Kristus melalui Rasul Paulus adalah kecukupan, ya kecukupan daripada kekudusannya, ya kekudusan Yesus Kristus itulah yang membuat kita menjadi berkenan kepada Allah. Ya, jadi sebenarnya Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita sering mendengar orang misalnya, ya kan, saya tidak sempurna, Bapak Ibu katanya ya, kita ini manusia biasa, saya tidak sempurna, hanya kesempurnaan itu adalah milik Tuhan katanya ya. Tapi Bapak Ibu Saudaraku, kesempurnaan itu milik Tuhan yang mana maksudnya ya? Yang bagaimana maksudnya kesempurnaan Tuhan itu? Dapatkah ya kita mengambil bagian di dalam kesempurnaan Kristus itu, di dalam kesempurnaan Tuhan itu? Ya. Tapi itu kita peroleh melalui iman kita kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Ya, jadi kekudusan daripada Yesus Kristus, di mana Dia mempersembahkan korban tubuhnya dan darahnya. Ya, dari kekudusannya itulah kita mendapat bagian ya di dalam kekudusan Allah. Sehingga Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, dengan mempercayai bahwa Yesus Kristus telah mengampuni segala dosa kita satu kali untuk selama-lamanya, bahwa kita telah dikuduskan oleh darahnya satu kali untuk selama-lamanya, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus ya Bapak Ibu Saudaraku, maka kita mendapat bagian di dalam kekudusan Allah. Amin. Ya, dan kekudusan Allah itulah yang menjadikan kita berkenan kepadanya dan kita mendapat bagian di dalam hidup yang kekal. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, inilah kemerdekaan kita dan tidak boleh goyah. Ya, saudara-saudaraku, di dalam setiap pemberitaan kita, ya, saudara-saudaraku,
kita harus jelas menunjukkan bahwa motivasi kita untuk menyampaikan firman Allah, menyampaikan kabar baik, menyampaikan kabar sukacita itu kepada semua orang adalah ingin memperkenalkan dan memperjelas ya kasih Allah ya kepada manusia. Kasih yang sempurna adalah pengorbanan Yesus Kristus yang sempurna di atas kayu salib, di mana Yesus berkata, sudah selesai, bahwa Dia telah mengerjakan semuanya. Ya, bukan mengerjakan sebagian lalu kita disuruh mengerjakan sebagian lagi untuk keselamatan kita. Yesuslah yang mengerjakan keselamatan kita sempurna, ya, paripurna, secara total di atas kayu salib. Dia berkata, Yesus berkata, sudah selesai. Amin. Nah, itulah kebenaran yang memerdekakan kita. Dan kita harus berdiri tetap teguh, Bapak Ibu Saudaraku, ya, entah orang lain ragu, ya, atau hanya satu orang yang mau mempercayai, atau hanya diri kita sendiri saja yang mempercayai kebenaran ini, kita tidak boleh goyah. Amin. Ya, itu Bapak Ibu Saudaraku, ya. Nah, kita tidak boleh terpengaruh oleh keraguan orang lain, ya. Karena apa? Karena yang mengevaluasi hidup kita ini pada akhirnya, Bapak Ibu Saudaraku, siapa yang mengevaluasi hidup kita benar atau tidak? Hanya Tuhan Yesus. Amin. Ya, hanya Dia yang akan ya menyatakan benar tidaknya ya hidup kita ini. Hanya Tuhan Yesus yang menentukannya. Dan Yesus sudah menyatakannya di dalam kebenaran Injilnya bahwa kita telah dibenarkan oleh karena iman, ya, bahwa kita telah ditebusnya dari segala dosa, dan bahwa kita telah diampuni dari segala dosa kita satu kali untuk selama-lamanya. Tidak boleh kita goyah lagi dengan kebenaran yang mulia ini. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, kalau kita bertanya, apakah ketika Petrus, apakah ketika Yohanes, apakah ketika Yakobus, ya, pada masa Yesus hidup di dunia ini, apakah mereka memberitakan tentang salib Kristus, Bapak Ibu Saudaraku? Tidak. Ya, mereka memberitakan tentang Mesias Yesus Kristus, di mana mereka hidup di bawah hukum Taurat. Ya, jadi saudaraku mesti dibedakan dengan baik, ya, mesti dibedakan dengan jelas, dan kita harus fokus berpegang teguh pada kebenaran bahwa saat ini, ya, Allah menyatakan kebenarannya, kebenaran karena iman, ya, di dalam Yesus Kristus satu-satunya, ya, adalah kebenaran yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Fokusnya adalah kepada, ya, pemberitaan tentang pengampunan, ya, oleh darah Kristus, ya, dan kita lunas dibayar. Ya, nah kita lihat dulu Bapak Ibu Saudaraku, mari kita lihat di dalam Efesus pasalnya yang pertama. Ya, saya ajak kita untuk melihat dari kebenaran yang menegaskan tentang inti daripada pokok-pokok daripada, ya, pemberitaan tentang kasih karunia Allah itu apa? Di mana letak kekuatan daripada Allah, ya, yang membangkitkan hidup kita, yang menyelamatkan kita dan semua orang yang percaya kepadanya. Saat ini fokusnya ada di mana? Ya, kita baca di dalam Efesus pasal 1 ayatnya yang ke-7. Ya, mulai dari ayat 6. Boleh kita baca dari ayat 6. Efesus pasal 1 ayatnya yang ke-6. Ya, dikatakan di situ, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia, di dalam Yesus yang dikasihinya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya,
Sekali lagi, kasih karunia Tuhan itu mulai dari zaman Adam sudah ada kasih karunia Tuhan. Amin. Sudah Bapak Ibu Saudaraku, ya. Jadi supaya kita jelas memahami apa yang dimaksudkan secara khusus dengan kasih karunia yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada kita, ya, itu harus kita pahami dengan baik. Itu adalah kasih karunia yang spesial. Amin. Kasih karunia yang khusus, ya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia itu. Yang mana maksudnya kasih karunia itu? Semua orang bicara tentang kasih karunia anugerah, anugerah Tuhan. Yang mana maksudnya Bapak Ibu Saudaraku, ya? Nah, yang dikaruniakannya di dalam Yesus yang dikasihinya. Ini mengarah kemana ini Bapak Ibu Saudaraku, ya? Mengarah kepada perbuatan Allah atau tindakan Allah. Yang mana yang dimaksud kasih karunia oleh Rasul Paulus ini? Karena kasih karunia Tuhan juga menyelamatkan Nuh. Itu adalah kasih karunia juga, ya. Tuhan memberikan perjanjiannya kepada Abraham, itu juga kasih karunia, ya saudaraku. Tuhan menyelamatkan bangsa Israel dari perbudakan bangsa Mesir, itu juga kasih karunia. Bahkan Tuhan juga memberikan hukum Taurat kepada orang Israel, itu juga kasih karunia. Apa itu maksudnya? Kasih karunia yang ditinggikan saat ini Bapak Ibu Saudaraku, ya, bukan. Ya, ini adalah kasih karunia Allah yang khusus berhubungan dengan pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Dari mana kita tahu? Kita lihat ayat 7, ya, Efesus 1 ayat 7. Sebab di dalam Yesus dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan segala dosa. Ya, harus ada kata segala di situ, karena itu adalah bentuk jamak, bukan tunggal. Ya, menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Jadi kasih karunia Tuhan itu apa Bapak Ibu Saudaraku? Semua orang berbicara tentang kasih karunia Tuhan, kasih karunia Tuhan. Tapi kasih karunia Tuhan itu yang mana? Ya, apa memahami, mengerti atau tidak tentang kasih karunia Tuhan itu saat ini? Kasih karunia Tuhan itu adalah pengampunan segala dosa. Ya, penebusan segala dosa kita, ya, satu kali untuk selama-lamanya. Itu kasih karunia. Karena itu kita peroleh hanya di dalam Yesus Kristus. Di luar Yesus Kristus tidak ada pengampunan. Amin. Ya Bapak Ibu Saudaraku, ya, di luar daripada pengorbanan Yesus Kristus, di luar daripada penumpahan darah Yesus Kristus, tidak ada pengampunan. Ya Bapak Ibu Saudaraku, tidak bisa pengampunan karena pengampunan dosa diperoleh hanya karena orang mempersembahkan kurban-kurban, darah hewan, kambing, ya, domba, sapi dan seterusnya, karena berbuat baik, ya, karena menyumbang gereja, ya Bapak Ibu Saudaraku, karena menolong sesamanya, ya, dan seterusnya. Tidak bisa, itu tidak bisa menjadi sarana pengampunan dosa Bapak Ibu Saudaraku. Atau karena berdoa, ya, minta Tuhan menghapuskan dosa, ya, memang bisa hanya dengan kata-kata Bapak Ibu Saudaraku, ya. Ya, tidak bisa hanya dengan kata-kata manusia itu mendapatkan pengampunan. Bahkan pun manusia menangis dengan air mata supaya minta dosanya diampuni, tidak bisa Bapak Ibu Saudaraku, ya. Tidak ada proses pengampunan sekarang ini di dalam kasih karunia Tuhan karena manusia berkata-kata dan karena manusia menangis, ya, dan memohon kepada Tuhan. Tidak Bapak Ibu Saudaraku, ya. Pengampunan saat ini diperoleh manusia karena percaya kepada Yesus Kristus yang sudah, amin, yang sudah selesai menebus segala dosa kita satu kali untuk selama-lamanya. Tidak ada pengampunan saat ini karena orang berbuat baik. Ya Bapak Ibu Saudaraku, ya, itu bukan kasih karunia Tuhan namanya. Itu perbuatan, itu hukum Taurat namanya itu Bapak Ibu Saudaraku, ya. Jadi kita lihat di sini saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, apa yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus di dalam Galatia pasal 5 itu, kamu
kita telah dimerdekakan oleh Kristus, karena itu berdirilah teguh dan jangan mau digoyahkan lagi. Berdiri di mana berdirinya? Posisi kita di mana, Bapak Ibu Saudaraku? Ya, di mana sekarang kita memandang hidup kita? Apa yang menjadi dasar kita mengatakan kita hidup dalam iman? Ya, Bapak Ibu Saudaraku, ke arah mana sekarang? Ya, mata rohani kita tertuju sebagai kasih karunia Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sudah jelas sekali dikatakan tadi di Efesus 1 ayat 7. Sebab di dalam Yesus dan oleh darahnya kita memperoleh pengampunan segala dosa kita. Itulah kasih karunia. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, ini yang sangat luar biasa. Ya, telah sampai kepada kita. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sebagai pemberian Tuhan. Itu yang dikatakan di Efesus pasal 2 ayatnya yang ke-8 dan 9 itu. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan. Yang mana kasih karunia, yang mana yang menyelamatkan kita, Bapak Ibu Saudaraku? Kasih karunia di mana Yesus Kristus rela mati di atas kayu salib. Ya, di mana darahnya dicurahkan untuk menyatakan bahwa semua kesalahan dan dosa kita telah ditebus dan diampuni oleh darah Kristus satu kali untuk selama-lamanya. Jadi itu kemerdekaan kita di dalam Kristus. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, itu kemerdekaan kita di dalam Kristus, bukan yang lain-lain. Ya, bukan usaha dan perbuatan kita dikatakan di situ. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Amin. Pemberian itu maksudnya adalah pemberian dengan cuma-cuma. Ya, saudaraku, ya, pemberian dengan cuma-cuma itu yang disebut dengan anugerah, kasih karunia. Ya, semua orang berbicara tentang anugerah. Bahkan ada nama orang juga namanya anugerah gitu ya. Bapak Ibu Saudaraku ya. Ya, setiap hari kita bisa menghirup udara, diberikan kita nafas kehidupan, itu anugerah atau bukan? Oh iya, anugerah Bapak Ibu Saudaraku. Ya, kita diberikan rezeki oleh Tuhan, itu anugerah atau bukan? Oh iya, itu anugerah. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, kita dikasih pekerjaan, itu juga anugerah, tapi bukan itu yang dimaksud di sini. Ya, kasih karunia Allah, anugerah yang besar di dalam Kristus Yesus itu yang dimaksud adalah kita menerima, mempercayai pengorbanan Kristus satu-satunya. Darahnya yang tertumpah di atas kayu salib itu satu-satunya. Ya, adalah korban penebusan untuk menebus hidup kita dari segala dosa, menyucikan kita dari segala kesalahan kita satu kali untuk selama-lamanya. Amin. Itu yang dimaksud kasih karunia Allah yang terpuji, yang termulia saat ini. Dan itu adalah ya inti pokok daripada pemberitaan kita. Ya, tidak boleh bergeser dari situ. Mari kita lihat lagi Bapak Ibu Saudaraku di dalam ya Kolose. Ya, mari kita lihat di dalam kitab Kolose. Kita maju sedikit lagi. Ya, di dalam kitab Kolose pasalnya ya yang pertama, ya, kita lihat di Kolose pasal 1. Nah, saya akan membacakan untuk kita di ayatnya yang ke-14. Di ayatnya yang ke-14, ya, saudaraku, dikatakan di dalam Yesus, bukan di luar Yesus, di dalam, ya, di dalam Yesus kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan segala dosa. Mesti ada kata segala, ya, di dalam terjemahan Alkitab yang berbahasa Indonesia, pengampunan dosa. Ya, pengampunan dosa itu bisa saja hanya sebagian, kan Bapak Ibu Saudara. Seperti pada masa perjanjian lama, dosa-dosa orang yang mempersembahkan korban bakaran, korban hewan, korban darah, itu juga diampuni oleh Tuhan, tapi tidak segalanya. Ya, Bapak Ibu Saudaraku. Tapi ketika Rasul Paulus berbicara tentang pengampunan dosa,
itu adalah pengampunan dosa kita mencakup seluruhnya, dulu, sekarang, dan yang akan datang. Ya, jadi bukan sebagian seperti dipercayai oleh banyak orang saat ini bahwa Tuhan itu mengampuni dosa ya sedikit demi sedikit secara bertahap, Bapak Ibu Saudaraku, ya, dicicil ya, hari ini, besok, minggu depan, bulan depan, tahun depan, dan seterusnya. Ya, lama-lama habis. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, lama-lama habis. Tahu dari mana bahwa lama-lama habis dosa kita diampuni Tuhan? Tidak demikian, Bapak Ibu Saudaraku. Pengampunan dosa kita itu sekaligus, ya, satu kali, oleh karena Yesus Kristus mencurahkan darahnya di atas kayu salib. Yesus berkata, sudah selesai. Amin. Bukan ditambah-tambahin lagi, Bapak Ibu Saudaraku, ya. Bukan dicicil-cicil, diangsur-angsur, Bapak Ibu. Ya, penebusan dosa kita bukan kredit seperti kita membeli barang di dunia ini. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itulah yang dimaksud dengan kasih karunia Tuhan yang besar. Ya, di mana banyak orang saat ini belum mempercayai hal itu, belum menerima kebenaran itu. Begitu banyak orang saat ini, Bapak Ibu Saudaraku, belum mempercayai bahwa semua dosanya telah ditebus dan diampuni Tuhan. Belum, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, mereka masih merasa bahwa mereka adalah orang berdosa. Ya, saudaraku, mereka tidak tahu bahwa upah dosa adalah maut. Ya, selagi orang menyadari bahwa dirinya adalah orang berdosa, berarti upah dosa adalah maut. Benar, Bapak Ibu Saudaraku? Ya. Nah, jadi di sini saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, itulah sebabnya Paulus ya memperjelas terus-menerus, saudara-saudaraku, tentang kasih karunia Tuhan itu, dan tidak bergerak dan tidak boleh bergeser dan tidak boleh ragu sedikit pun. Pemberitaan tentang kasih Tuhan yang sempurna adalah pemberitaan tentang pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Nah, jadi saudara-saudaraku, mari kita lihat lagi di dalam Kolose pasalnya yang kedua. Kolose pasal 2 ayatnya yang ke-13. Ya, mulai dari ayat 12 kita bisa membaca. Kolose pasal 2 ayatnya yang ke-12. Jadi oleh sebab, Bapak Ibu Saudaraku, ya, mudah sekali orang menjadi ragu dengan kebenaran ini. Ya, mudah sekali orang bergeser dan menjadi ragu dengan kebenaran ini. Ya, kebenaran kasih karunia Allah ini, sehingga Bapak Ibu Saudaraku, Rasul Paulus terus menjelaskan, terus memberikan pemahaman yang lebih mendalam lagi tentang kasih karunia Tuhan ini. Ya, kita lihat lagi di dalam Kolose 2 ayatnya yang ke-12. Mulai dari ayat 12. Karena dengan Dia, dengan Yesus, kamu telah dikuburkan dalam baptisan. Dan di dalam Yesus kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Haleluya, puji Tuhan. Peristiwa tentang kematian dan peristiwa tentang penyalipan dan penguburan kematian Yesus Kristus itu sudah berlangsung berapa lama, Bapak Ibu Saudaraku? Sudah 2000 tahun yang lalu, saudara-saudaraku. Bagaimana peristiwa 2000 tahun yang lalu masih up to date, masih nyata sekarang ini? Cara membawanya bagaimana, Bapak Ibu Saudaraku? Fakta 2000 tahun yang lalu di dalam sejarah ya yang terjadi di dalam peristiwa penyalipan Yesus Kristus bisa menjadi nyata pengalaman manusia saat ini. Bagaimana caranya, Bapak Ibu Saudaraku? Itulah yang dikatakan kuasa Allah yang dinyatakan dengan membangkitkan Yesus Kristus, ya, melalui kepercayaanmu. Amin. Jadi kalau salah sasaran kepercayaan itu tidak kena gitu ya, tidak nyambung, tidak tidak nyantol, Bapak Ibu Saudaraku, ya. Ya, jadi tidak melekat kepada sasaran, meleset namanya. Ya, namanya juga meleset, ya, berarti tidak berhasil, gagal. Kalau orang salah mempercayai pokok-pokok daripada
iman yang benar kepada Yesus Kristus saat ini. Jadi bukan hanya mengatakan saya percaya Yesus, ya, saya melayani Yesus, saya mengikuti Yesus. Bapak Ibu Saudaraku, ya semua orang juga bisa mengatakan itu. Tapi percayakah sepenuhnya yang ditanya itu? Ya, Bapak Ibu Saudara, bukan yang ditanyakan apakah banyak orang percaya Yesus? Ya banyaklah Bapak Ibu Saudaraku, jutaan, miliaran orang percaya pada Yesus. Tapi pertanyaannya, percaya kepada Yesus sepenuhnya atau tidak? Ya, bagaimana mengukurnya Bapak Ibu Saudaraku? Ya percaya atau tidak bahwa kematian Yesus Kristus oleh darahnya, ya kamu percaya atau tidak semuanya dosamu sudah diampuni oleh Tuhan Yesus? Atau kamu masih merasa bahwa kamu adalah orang berdosa terus? Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ini tentang kasih karunia, saudara-saudara. Ini pemahaman tentang kasih karunia yang terpuji, yang mulia, yang agung, yang kudus. Ya saat ini, yang paling berharga saat ini, yang harus kita jaga dan yang harus kita beritakan apa, Bapak Ibu Saudaraku, ya. Yang mana tentang Yesus Kristus, saudaraku, memberitakan tentang mujizat-mujizat, memberitakan tentang kesembuhan-kesembuhan. Hari ini boleh sembuh dari sakit penyakit, besok akan bisa kena sakit lagi. Apa itu berita tentang kasih karunia Tuhan saat ini, Bapak Ibu Saudaraku? Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, jelas sekali dikatakan di situ bahwa kita telah turut dibangkitkan oleh kepercayaan kita kepada kerja kuasa Allah. Jadi kerja kuasa Allah saat ini ada di dalam pemberitaan Injil yang benar. Pemberitaan Injil kasih karunia Allah. Apa isinya Bapak Ibu Saudaraku? Apa redaksinya? Ya, karena sebuah berita itu pasti ada redaksinya. Ya, ada kata-kata, ada ya kalimat dan ada kebenaran yang disampaikan. Tentang apa? Ayatnya yang ke-13. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh karena pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Yesus sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita. Amin. Ya Bapak Ibu Saudaraku, bukan hanya dosa turunan yang diampuni oleh Tuhan Yesus, juga semua pelanggaran kita. Ya, semua dosa perbuatan kita. Sebab kalau tidak, lalu siapa yang mau mati lagi menebus dosa kita, dosa pelanggaran kita? Ya, seperti diyakini oleh banyak orang. Oh ya, belumlah. Ya, belumlah Pak Pendeta, belum semua dosa kita, dosa perbuatan kita belumlah diampuni Tuhan Yesus. Lalu siapa yang mengampuni itu dan bagaimana caranya kamu diampuni oleh Tuhan Yesus lagi? Berarti kamu belum mengenal kasih karunia Allah yang sesungguhnya. Kalau demikian, ya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jelas sekali dikatakan di situ, sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita, segala perbuatan kita. Itulah kasih karunia Tuhan yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus, Bapak Ibu Saudaraku, ya. Di ayatnya yang ke-14, dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum yang mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Sudah ditiadakan, sudah end. Ya Bapak Ibu Saudaraku, ya. Jadi ibaratnya sebuah film, di akhirnya itu disebutkan di end. Ya, di end, akhir, sudah berakhir, sudah selesai. Ya saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, inilah ya kasih karunia Tuhan yang kita syukuri, yang tidak akan pernah ada habis-habisnya. Amin. Ya Bapak Ibu Saudaraku, jadi kita menyadari bahwa kita ini sudah diampuni oleh Tuhan dan semua dosa kita sudah ditebus oleh Allah dan kita sudah dikuduskan oleh darah Kristus. Itulah kasih karunia yang terbesar yang pernah kita alami dalam hidup ini. Tidak ada yang lain pengalaman yang lebih daripada itu. Amin.
Iya Bapak Ibu Saudaraku, pengalaman hal-hal duniawi yang lain, orang yang tidak percaya juga mengalami itu Bapak Ibu Saudaraku. Orang yang tidak mengenal Tuhan juga, lebih-lebih lagi mereka mempunyai segala sesuatu harta yang ada di dunia ini, atau segala apapun mereka bisa memperoleh ya di dunia ini Bapak Ibu Saudaraku. Tidak mesti orang percaya pada Yesus Kristus supaya dia memperoleh kemakmuran hidup di dunia ini, tidak. Ya, Saudaraku, tetapi inilah kekayaan kasih karunia Allah, inilah perkenanan Tuhan, dan inilah berkat yang istimewa, yang spesial. Amin. Yang istimewa, yang spesial, yang paling berharga, dan tidak semua orang mengalami pengalaman kebangkitan bersama dengan Yesus Kristus oleh karena percaya atau oleh karena iman. Bapak Ibu Saudaraku, hanya mereka yang mau mempercayai hal itu yang memperoleh kasih karunia-Nya saat ini. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itulah Paulus mengatakan tadi, berdirilah teguh di dalam kebenaran ini. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, inilah ya berita kita, inilah sukacita kita, inilah ucapan syukur kita. Bapak Ibu Saudaraku, karena tidak ada yang bisa menggantikan kebenaran tentang kasih karunia Allah yang sempurna ini, dan kita tidak bisa menukarnya dengan apapun. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi ya sekali lagi ya, apa yang diminta oleh Rasul Paulus supaya kita tetap teguh berdiri di dalam kebenaran ini adalah kita harus terus memberitakannya. Amin. Kita harus terus membicarakannya, kita harus berani menyampaikannya, dan kita harus berani ya Bapak Ibu Saudaraku untuk membuka kesaksian kita kepada semua orang. Ya Bapak Ibu Saudaraku, kita jangan berbicara tentang hal-hal yang lain, ya lebih giat menyampaikan berita-berita yang lain. Bapak Ibu Saudaraku, ya kita harus lebih memberikan perhatian kita dan sukacita dengan menyampaikan sukacita kita. Apa sih Bapak Ibu Saudaraku enaknya, apa sih indahnya, ya apa sih yang paling kita syukuri di dalam hidup ini Bapak Ibu Saudaraku, yang tidak akan pernah berlalu, yang tidak akan pernah hilang, yang tidak akan pernah tergerus oleh ya perubahan zaman, yang tidak akan bisa diambil oleh kuasa-kuasa kegelapan, yang tidak akan bisa ya dicuri oleh pencuri. Apa sih Bapak Ibu Saudaraku harta yang paling berharga yang kita miliki, yang kita sadari di dalam hidup ini? Apa Bapak Ibu Saudaraku? Ya, Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itulah kasih karunia keselamatan yang kita peroleh dengan cuma-cuma oleh karena kita percaya kepada kasih karunia Allah, penebusan akan segala dosa dan kesalahan kita. Itulah yang paling kita syukuri Bapak Ibu Saudaraku. Amin. Ya, jangan salah untuk bersyukur kepada Tuhan. Yang lainnya itu mengikuti. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, yang lain-lainnya itu kita bersyukur itu mengikuti. Mengikuti kepada apa? Mengikuti kepada hal yang paling utama yang kita sadari. Amin Bapak Ibu Saudaraku. Karena di dalam pengampunan segala dosa inilah kuasa Allah bekerja di dalam kehidupan kita orang percaya. Bukan di luar itu, saudara-saudaraku. Bukan di dalam usaha kita, bukan di dalam kekuatan kita, bukan di dalam pikiran kita, bukan di dalam pengetahuan kita, bukan di dalam apapun yang kita miliki. Itu tidak sebanding, tidak setara Bapak Ibu Saudaraku ya, dengan apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib bagi kita. Karena itulah saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mengapa kita harus terus membicarakan kasih karunia Allah ini? Karena kita tahu banyak orang yang harus menerima kebenaran ini supaya damai sejahtera Tuhan, berkat kasih karunia dan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, yang memerintah hati dan pikiran kita di dalam Yesus Kristus Tuhan kita,
dan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, di dalam Yesus yang memberikan kekuatan kepadaku. Amin. Yang memberikan kekuatan kepada kita semua yang percaya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mari ya saudaraku, berikan waktu saudara untuk ya menyampaikan berita kabar baik ini kepada semua orang, karena Allah menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan kami. Begitu kami sangat memerlukan banyak waktu dan kesempatan ya Tuhan, untuk mensyukuri akan kebaikan-Mu, mensyukuri akan kasih karunia-Mu yang begitu indah dan luar biasa, yang kami peroleh bukan karena hasil usaha kami, yang kami peroleh bukan karena perbuatan-perbuatan kami, tapi kami peroleh karena semata-mata anugerah Allah, pemberian Allah yang sempurna dari kasih-Mu yang mulia, dari kuasa-Mu yang membangkitkan hidup kami, yang dulu kami adalah orang-orang yang mati karena dosa dan pelanggaran kami, tetapi oleh karena kebaikan Yesus Kristus, kemurahan hati Yesus Kristus, belas kasihan dari Allah kami yang mulia, Engkau rela mati disalibkan, dikuburkan untuk menebus dan mengampuni segala dosa kami sekali untuk selama-lamanya. Dan sekarang kami telah memperoleh hidup yang kekal bersama-sama dengan Yesus Kristus Tuhan kami. Kami merasakan hidup kami begitu bermakna. Di dalam kehidupan manusia baru ini, kami mau bersyukur selamanya kepadamu ya Bapa. Dan kami mau rindu untuk mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, sebagai ibadah kami yang sejati. Terima kasih Bapa di dalam surga atas pemeliharaan-Mu dan mencukupkan apa yang kami butuhkan, mencukupkan apa yang kami perlukan, dan menolong kami dalam setiap persoalan-persoalan yang kami hadapi, melewati segala tantangan dan ujian dalam kehidupan ini. Terima kasih atas kasih karunia-Mu mengajar dan mendidik kami ya Bapa, supaya kami merendahkan hati kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Dan kami mau melayani-Mu ya Bapa dengan ketulusan dan kesungguhan. Oleh karena kami mau bersyukur atas kebaikan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami, yang kami peroleh bukan karena usaha dan kerja keras kami, tetapi kami peroleh dengan cuma-cuma karena kasih karunia Tuhan telah mengaruniakan kepada kami hidup yang kekal. Dan Engkau juga terus mengajar kami, mendidik kami, supaya kami menjadi pribadi-pribadi yang tidak lupa diri, tetapi yang selalu sadar dengan diri kami. Di dalam Yesus Kristus, kami adalah milik-Mu, kami adalah hamba-hamba kebenaran dan bukan hamba dosa lagi. Kami mau mempersembahkan hidup kami semata-mata untuk kemuliaan nama-Mu. Diberkatilah semua kami, saudara-saudara seiman kami, anak-anak Tuhan, orang-orang kudus-Mu, dimanapun berada, yang selalu setia datang kepada pengetahuan kebenaran ini. Diberkatilah mereka semuanya, dan mereka dikuatkan, dimampukan untuk menyaksikan kebaikan-Mu kepada semua orang, menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Dan kami percaya Roh Kudus akan memampukan kami, mencukupkan apa yang kami perlukan. Kasih karunia-Mu akan memperlengkapi kami, sehingga hidup kami, seberapa lama lagi Engkau mengizinkan kami untuk menjadi saksi-Mu di tengah-tengah dunia ini, kami percaya Engkau akan mengaruniakan kepada kami segala limpah berkat-Mu, sehingga kami bisa menyampaikan, menyaksikan kasih karunia-Mu ini kepada semua orang. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat pagi untuk kita semuanya. Ya, salam kudus, salam sehat, tetap bersemangat melakukan segala tanggung jawab kita. Amin. Kita akan berjumpa besok hari dalam pertemuan ibadah minggu kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom, terima kasih.